Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Bacaan doa dan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Al-Hayyu memiliki arti yang maha hidup, sementara Al-Qayyum memiliki arti maha berdiri sendiri. Bacaan zikir ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sedang dilanda ujian berat, seperti halnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sungguh betapa dahsyatnya ternyata zikir dengan menyebut Asmaul Husna ini. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema terkait menghidupkan hati dengan zikir Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan seperti biasa, untuk mengelaborasi lebih jauh, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Kiai, kita akan membahas tema soal zikir. Dulu mungkin sekilas kita bahas, tapi ini lebih spesifik ya. Jadi zikir menggunakan Asmaul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya, betul. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, kenapa sih zikir ini tuh kayaknya menjadi sebuah zikir yang mulia? Ya. Esensi dari makna Asmaul Husna Ya Hayyu Ya Qayyum ini apa? Tadi maknanya kan sudah disampaikan Secara sama Mila sekilas, ya. secara singkat tadi. Ya Hayyu itu kan yang maha hidup. Sementara Ya Qayyum itu tadi diartikan yang maha berdiri sendiri. Itu sebetulnya ada dua maknanya. Ada dua makna. Allah berdiri sendiri tanpa membutuhkan siapa dan apapun. Ya, kemudian Allah itu berdiri sendiri mengurusi semua yang menjadi hajat alam semesta. Itu maknanya Ya Hayyun Ya Qayyum. Kenapa kemudian ini memiliki keistimewaan? Itu bahkan dalam riwayat Imam Nasai, bukan saja kepada putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Rasulullah berpesan, bahkan kepada banyak sahabat itu. Kata Nabi, banyak-banyaklah kalian berzikir Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghisu. Dengan rahmatmu, wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, astaghisu, saya memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Aslih itu perbaiki. Li buat saya, sya'ni keadaanku. Kondisi di mana aku berada sekarang, itu perbaiki kullahu. Lahir batin, ya, dunia akhirat. Perbaiki sholat saya, perbaiki puasa saya, perbaiki rezeki saya, perbaiki makan saya. Kemudian ditutup, wala takilni ila nafsi. Jangan serahkan urusan itu ya Allah kepada diri saya torfata ain sedikit pun. Karena kalau saya yang mengurus, hancur. Kenapa hancur? Karena saya tidak hayyun dan saya tidak qayyum. Hayyun itu maha hidup. Maha hidup itu ya maha awal dan maha akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Kalau saya misalnya meminta tolong kepada manusia, maka manusia itu punya jatah hidup kan. Ada orang yang menjadi penguasa, punya kedudukan, berjaya, harta. Ketika dia hidup, saya bisa numpang hidup sama dia. Tapi saat dia mati, saya juga selesai. Kan kayak gantungan baju tuh. Ya kan? Bantungan baju itu kalau pakunya jatuh, ya selesai. Runtuh semuanya. Maka saya hanya boleh bersandar kepada siapa? Al-Hayyu yang maha hidup. Karena yang lain itu akan datang dan pergi. Lahir dan mati. Itu yang terjadi. Harus yang Al-Qayyum. Karena kalau saya minta tolong kepada orang lain juga punya urusan yang dia minta tolong kepada orang lain. Siapapun di dunia ini pasti bergantung kepada orang kan. Orang yang kaya itu butuh orang miskin loh. Kalau tidak ada orang miskin, siapa yang mau mencuci mobilnya? Siapa yang mau menjaga rumahnya? Seorang presiden itu butuh rakyat loh. Kalau tidak ada rakyat, lalu dia jadi presiden siapa? Seorang kiai itu butuh santri. Kalau tidak ada santrinya, apa iya dia bisa jadi kiai? Kan begitu. Oleh karena itu, ketika semua manusia itu dibatasi, ketika dia tidak mampu untuk berdiri sendiri, maka saya harus bertawakal, saya harus mengikuti, saya harus taat, saya harus bersandar kepada Al-Qayyum. Yang mampu berdiri sendiri, tidak membutuhkan apa dan siapapun, kemudian dialah sebenarnya yang mengurusi semua urusan kita. Masya Allah, ini dahsyat ya. Dahsyat. Ketika kita sadar, oh iya ya, saya takut sama gunung berapi. Tapi saya tahu bahwa gunung berapi itu yang mengurus adalah Allah. Kan sama.
kalau misalnya Mila di tengah jalan, kita kemudian bertemu dengan anjing. Saya takut kan. Kalau saya bertemu dengan anjing galak, maka apa yang harus saya lakukan? Kan bukan berlari atau bukan bernegosiasi dengan anjing. Cari yang punya anjing. Begitu tahu-tahu yang punya anjing lewat, saya bilang, Pak, maaf Pak, anjingnya itu kayak mau gigit saya. Maka anjing tadi diarahkan sama yang punya. Ketiga semua di dunia ini, Al-Qayyumnya adalah Allah. Allah itu Qayyumus samawati wal ardi. Yang mendirikan, yang mengurus, yang mengadakan, semuanya itu adalah Allah. Maka ketika kita pasrah kepada yang Qayyum, kita pasrah kepada zat yang benar, kepada Tuhan yang benar. Itu dahsyatnya orang berzikir dengan menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi misalnya kita dalam situasi yang mendesak, serba sulit untuk ngapa-ngapain gitu Pak Kiai. Iya. Itu salah satu zikir juga yang utama salah yang satu bisa zikir kita Ya lakukan, Hayyu Ya Qayyum. Karena di ayat kursi ayat kan kursi bilang pasti juga apa? begitu, iya. Ketika kita bilang Allah itu adalah Hayyun dan Qayyum, itu kan diterjemahkan di ayat kursi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah ada sinah, ngantuk, apalagi tidur. Allah itu ketika la ta'khuduhu sinatun wala naum. Terus Allah katakan lahu ma fis samawati, semua yang ada di alam semesta ini tunduk di hadapan Allah. Maka zikir itu menjadi agung. Ada misalnya kondisi-kondisi tertentu atau situasi-situasi tertentu nggak Pak Kiai yang mungkin kita bisa melakukan zikir itu gitu? Dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Ya, ada orang yang salah persepsi. Kita itu zikir kalau kita dalam keadaan terdesak. Pertanyaannya, keadaan terdesak itu seperti apa? Orang sering kan, kalau naik pesawat turbulensinya itu gitu. Besar, baru ingat sama Allah. Memangnya kalau pesawatnya tidak turbulensi nggak bisa jatuh? Kadang-kadang kita ketika naik kapal, tahu-tahu ada ombak yang besar, kita baru ingat sama Allah. Memangnya kalau laut tenang itu, Allah tidak bisa menghancurkan saya. Bisa, kan gitu. Memangnya orang mati itu harus ditabrak mobil. Berapa banyak orang yang mati justru ada di dalam rumah yang aman. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menggunakan zikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Perasaan butuh dan takut kepada Allah, itu sebetulnya yang menentukan posisi zikir kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang memilah-milah, ini saya zikir ini, kalau dipakai A, dipakai gitu B, nah, itu ya nggak salah. Ya nggak salah, nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman dia bukan manusia yang paripurna, yang selalu ingat kepada Allah. Gitu loh. Jadi Allah itu kan sering dalam Al-Quran mengatakan, kalau ada hujan kamu takut, kalau ada angin kamu takut. Loh, memangnya waktu kamu tidur malam tenang itu, aamintum man fis sama, kamu merasa aman? Yang di langit itu tidak akan menurunkan beban langit kepada dunia. Nggak boleh kita punya perasaan seperti itu. Jadi menghadirkan atau mengingat Allah dalam kondisi apapun, itulah yang justru menjadi esensi ya Pak Kiai ya? Iya. Jadi kita itu sering-seringlah bermanja-manja kepada Allah. Dan itu tidak akan pernah membuat kita kecewa. Kita dalam keadaan apapun, bahkan terantuk batu, kita katakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu juga mendatangkan rasa yang luar biasa dan keberkahan dan kebaikan. Bahkan tadi kalau tidak salah yang disebutkan Pak Kiai itu dua zikir pagi sore ya? Iya betul. Itu memang karena semua zikir itu kan gini konsepnya. Orang itu harusnya selalu ingat kepada Allah. Tetapi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak mungkin orang itu selalu ingat kepada Allah. Hanya orang-orang terpilih lah. Tapi orang-orang model saya itu kan ingatnya kapan-kapan gitu. Apalagi saya. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, Mila, maka ada namanya wirid di pagi hari yang menjamin kalau kita istiqomah, tulus, ikhlas, itu menjamin kita sampai sore. Nanti sore itu expired doanya. Perbaharui dengan yang direfresh lagi di waktu sore. Maka sore sampai pagi. Nah, orang yang membaca ini rutin di pagi hari dan di sore hari, itu kata Rasulullah dijamin. Dijamin dari apa? Dari keadaan yang mengejutkan dalam hidupnya. Mengejutkan dalam
hidupnya ya. Artinya dia dihindari dari musibah yang datang tiba-tiba. Tapi ada syaratnya kan, dibaca secara istiqomah, bukan ketika butuh saja. Nah ini kita kadang-kadang Istiqomah kan sulit Pak Kiai. Iya, baru dibaca 5 hari, itu sudah minta khasiat yang luar biasa Ya gitu. Allah itu kasihnya banyak, tapi kadang-kadang kita itu nuntutnya lebih banyak lagi kadang-kadang. Iya. Masya Allah. Pak Kiai, ini bicara soal zikir, tapi kadang-kadang tuh gini, kita suka bingung gitu. Kalau zikir sama sholawat, itu tuh kadang mana ya yang harus didahulukan? Terus kapan ya momen-momennya gitu? Sama saja sama aja sebetulnya. Ya? Yang penting kan seimbang. Okay. Ada zikir kepada Allah, ada bersolawat kepada Rasulullah. Loh, kita bersolawat kepada Rasulullah, itu juga kan taat perintah Allah. Yang nyuruh kita bersolawat sama Nabi siapa? Kan Allah. Ketika kita memilih untuk bersolawat, itu bukan berarti kita meninggalkan Allah gitu loh. Jadi nanti orang itu, kan ini kan keindahan agama. Manusia itu kan suka bosen. Maka supaya tidak bosan dan tidak ritmenya satu, dikasihlah zikir yang banyak. Ketika zikir yang banyak, maka kita bisa memberi warna-warni dalam zikir kita. Ya, ketika kita ada perasaan tidak nyaman, tapi kemudian hadir sholawat, ya Rasulullah, kalau engkau yang berdoa, dunia ini selesai urusannya. Engkau kekasih Allah, maka saya bersholawat kepadamu. Mudah-mudahan sholawatku kepadamu itu ya Rasulullah menjadi kunci pembuka jalan rezeki, jalan hidup. Itu ya tidak ada yang salah. Jadi, Masya Allah ya. Jadi jangan mengkotak-kotakan itu tadi ya. Zikir memang ada macam-macam dan pilih aja sesuai dengan kita mampunya yang mana begitu ya Pak Kiai ya. Iya. Misalnya ketika sakit, kita ngomong ya Hayyu ya Qayyum yang maha hidup, tolong tetap berikan saya kesempatan untuk hidup. Kan tidak pas. Masalah, ya, betul. Ya Qayyum yang maha kuat, yang maha berdiri sendiri, tolong ya Allah kuatkan kaki saya untuk mencari nafkah buat keluarga saya. Itu nggak ada yang salah. Betul. Gitu. Pak Kiai, menarik sekali, kita akan bahas selanjutnya di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, di bulan Ramadan yang mulai ini, kira-kira mana yang lebih baik? Membaca Al-Quran atau berzikir? Terima kasih. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Hidupkan Hati dengan Zikir Al-Hayyu Al-Qayyum. Pak Kiai, tadi sudah ada pertanyaan dari Mas Dandi, kalau dalam bulan Ramadan ini lebih mulia mana? Zikir, memperbaik zikir atau memperbanyak baca Quran? Masih bingung ternyata. Membaca Al-Quran itu kan juga bagian dari zikir. Dan zikir itu kan biasanya isinya juga apa yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya zikir Allahu Akbar itu juga bagian dari Al-Quran. Subhanallah itu bagian dari Al-Quran. Astaghfirullah itu juga bagian dari Al-Quran. Jadi sebetulnya kedua-duanya sama-sama baik. Tetapi yang terbaik itu adalah menjaga keseimbangan. Misalnya kalau orang seperti saya, itu ada baiknya membaca Quran dan juga sambil berzikir. Tapi boleh jadi, ada orang misalnya mau jadi imam teraweh. Imam teraweh yang boleh jadi di masjidnya itu hataman Al-Quran. Ya, satu malam ada yang 1 juz, bahkan ada yang 1 malam 3 juz. Kebetulan yang mau jadi imam itu saya. Maka saya menjadi lebih baik kalau memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk memperkuat hafalan saya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik, kedua-duanya sama-sama baik. Yang tidak baik itu tidak zikir dan tidak baca Quran. Itu udah kebangetan berarti. Jadi kalau sama-sama baik, sama-sama baiknya. Jadi tinggal nanti dilihat. Kalau misalnya yang pegang mushaf, yang punya handphone, ketika dia bisa memegang handphone, dia baca Quran misalnya. Tapi kalau naik komuter lain sambil berdiri, sulit untuk memegang mushaf, ya memperbanyak yang namanya zikir. Ketika misalnya punya hafalan Quran tertentu, sambil membawa mobil, dia mengulangi hafalan Qurannya. Tapi kalau dia nggak punya hafalan Quran, ketika di bulan Ramadan, ya sudah sambil bawa mobil, sambil zikir kepada Allah. Jadi rasa-rasanya tinggal pilih aja mana yang sesuai dengan kondisi kita Pak Kiai. Kalau punya waktu yang lebih banyak. Dan Allah tidak pernah mengukur pahala itu dari bentuk ibadah yang kita kerjakan. Bukan dari aspek kuantitasnya, tapi Allah akan melihat lebih banyak kepada aspek kualitasnya. Masya Allah.
Jadi misalnya ada waktu yang longgar, kita Iya, bisa baca Quran, baca Quran. baca Quran. Kalau misalnya waktunya sempit, Iya. tapi tetap pengen zikir, ya udah zikir aja gitu. saja. Mila misalnya lagi baca berita terus jeda iklan, ya kan tidak mungkin Iya, baca iya, iya. mushaf, Oh, iya. karena harus baca. Udahlah zikir saja di bulan Ramadan. Jadi walaupun baca berita, tapi juga punya kesempatan untuk memperbanyak Masya Allah. pahala. Masya Allah. Jadi begitu banyak cara yang Allah Begitu sediakan, banyak cara ya, untuk bisa mengingat Allah. gitu, mengingat Masya Allah. Pak Kiai, ini juga menarik. Kalau misalnya zikir, saya tuh dulu punya kebiasaan kalau zikir tuh biasanya misalnya pakai alat penghitung, kan itu lebih memudahkan ya Ya. banyak. Tapi ada kemudian pendapat yang mengatakan kayaknya lebih afdol pakai tangan aja deh. Kan Ya. Allah yang sudah menciptakan tangan. Ya, Nanti ya. tangan juga akan bisa bersaksi begitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya bagaimana ya Pak Kiai? Iya. Pendapat Iya, kan sama saja. Itu kan Seperti hanya wasilah, Wasilah aja hanya ya, oke. perantara. Nabi dulu pakai siwak, saya sekarang pakai sikat gigi. Kan tujuannya sama-sama untuk kebersihan gigi. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan kata-kata tasbih itu sendiri, Tasbih. itu lahir dari tradisi Islam. Coba, Mila ke Arab Saudi, kemanapun, itu kalau beli tasbih. Atau orang Arab sering menyebutnya sibahah. sibah. Sibah itu kan dari kata-kata tasbih juga, bahwa alat itu memang sedari awal itu untuk membantu orang kan melakukan zikir kepada Allah. Dan sahabat Nabi itu banyak yang punya tasbih. Kemudian lahir nanti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, misalnya adada khalqillah dan sebagainya. Itu jalan keluar yang Nabi kasihan. Ada sahabat tuh Oh, iya, zikir mumpung satu-satu. Kata Nabi, mau nggak saya ajarin zikir yang kalau itu kamu baca itu sudah cukup dari itu. Kan kita baca kalimatani khofifatani, cuma 2 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu sebetulnya ada kaitannya dulu dengan tasbih kan. Bahwa di masa sahabat ada yang tasbihnya itu diikat. Ya. Ada yang tasbihnya itu tidak ada ikatannya, tapi dia punya gelas misalnya, ditaruh butir. Dulu saya ya di rumah nenek saya itu ada orang yang kalau zikir itu pakai jagung. Pakai Jagung jagung. kering. Oh, biji Jadi jagung jagungnya gitu. 99 dimasukkan ke dalam gelas. Oh, Masya Ketika dia mau baca Allah. subhanallah dikeluarin satu-satu, nanti dimasukkan satu-satu. Itu sebetulnya tidak ada ajaran agama yang kemudian mengharamkan itu. Karena itu adalah bagian dari wasilah. Ada yang sekarang itu ngitungnya pakai yang kayak Mesin begini, begitu pakai ya. mesin. Ada yang elektrik, ada yang masih manual. Yang manual itu kan sekedar alat. Di Madura itu dipakai untuk menghitung sapi yang masuk ke kapal Iya. oleh pramugari di Dihitung buat pesawat hitung penumpang. untuk menghitung penumpang sudah lengkap betul. atau enggak. Loh, ketika saya mau pakai itu untuk zikir, kan tujuannya bagus. Saya hanya ingin mendisiplinkan. Saya mau baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata guru saya itu dibaca 450 kali. Nanti kemudian baca ayat ini 3 kali jadi 453. Supaya pas hitungannya. Saya pakai itu, nggak ada yang salah lah. Dan boleh itu dilakukan. Jadi tidak usah bingung ya. Pakai tangan silahkan. Kalau biasa pakai tanganlah. Tapi kalau nggak biasa pakai Iya. tangan, nanti kemudian saru, malah mengganggu kehusuan. Ini sudah berapa Iya, kali betul, ya? kadang-kadang betul. Loh, itu saya praktekkan loh, ya. Bukan cuma ketika berzikir, ketika tawaf. Oh, oke. Ketika Betul, Pak tawaf di Ka'bah, itu kadang-kadang saya menggunakan tasbih tertentu. Kadang menggunakan alat itu. Begitu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, trek 1. Nanti saya kemudian ketika berdoa muter apapun, ingat, ini baru 2, Iya, ini baru betul. 3. Itu saya gunakan ketiga sa'i. Betul. Itu ada di zaman Rasulullah. Nabi kan tidak perlu menyampaikan ajaran Islam sampai sedetail itu. Karena itu dibiarkan tumbuh berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Betul. Betul sih, karena kadang-kadang tuh kalau pakai tangan tuh kita suka lupa. Kadang udah Iya, sama hitungan berapa iya, ya tadi ya, iya, begitu ya. Iya. Pak Kiai, menarik juga. Kalau misalnya orang pakai tasbih nih, berzikir gitu ya. Tapi juga untuk kayaknya seolah-olah jadinya, oh kita berzikir gitu. Menampakkanlah Nah, itu ya kepada orang lain. itu gitu urusan ya. yang berbeda. Urusan yang bersangkutan Urusan ya. yang berbeda. Sama Mila, saya diajarkan oleh guru-guru saya dan saya ngaji itu kepada semua guru. Kalau yang zikir itu sambil goyang kepalanya. Iya, betul. Nah, itu kan sebetulnya apa itu dosa, apa itu kan sebenarnya cuma rasa, ekspresi kan. Ekspresi itu kan boleh aja. Kayak saya minum kopi, tiba-tiba, ini enak tenan, kata orang Jawa, ngeluarin angkat jempol gini. Itu kan ekspresi. Ketika saya berdoa dengan menggerakkan, kemudian saya menjadi lebih khusyuk. Itu kan boleh. Ya. Kalau orang bertanya, apa Nabi bergoyang-goyang seperti itu? Saya katakan, kalaupun Nabi tidak bergoyang seperti itu dan saya bergoyang, karena saya bukan Nabi.
saya tidak punya kemampuan untuk menghusukkan diri saya seperti husuknya Rasulullah. Maka ketika saya bergoyang begini, saya merasakan tuh la ilaha illallah, enak begitu. Itu kan nggak dosa, itu kan nggak salah. Yang penting rasa itu dia dapatkan kepada Allah. Nah itu adalah konteks kita berzikir. Mau sambil dilagukan. Ada kan zikir ya arhamar rahimin sambil pakai lagu. Begitu lagu itu kita kedengarannya syahdu, ya nggak apa-apa. Meresap gitu. ke hati. Meresap gitu ke hati. Karena itu adalah intinya zikir kepada Allah. Bukan apa yang kita baca, tapi resapan di dalam hati. Jadi agama itu juga harus juga menggunakan rasa pada aspek tertentu yang itu akan mendorong kehusuan kita kepada Allah. Pak Kiai, keutamaan zikir yang kemudian secara instan bisa kita rasakan bagi orang yang rajin berzikir itu apa? Ya nggak bisa kita nilai sehari 2 hari. Sehari, Kan? betul ya. Istiqomah itu tadi ya Pak? Iya, karena itu satu-satunya ibadah yang tidak ada bilangan tertentunya. Perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak kamu mengingat Allah. Berapa banyaknya? Al-Quran nggak membatasi. Jadi kalau ada orang, saya kepengen baca bismillah 7 kali. Boleh nggak? Boleh. Selama dia tidak meyakini bahwa itu adalah perintah baku dari Nabi. Karena kalau dia, itu kata Nabi harus baca bismillah ini 10 kali. Maka dia butuh hadis kan. Ya, kalau dia berdusta harus atas Nabi, salah. Ya, Tapi kalau saya misalnya Mila, cerita sama Mila. Saya dulu pernah menghadapi kesulitan dalam hidup. Kemudian terdetik dalam benak saya. Membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' dan seterusnya. Atau saya baca bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis sama' misalnya. Ya Allah saya baca bismillah dengan namamu. Itu yang khairil asma' sebagus-bagusnya nama dan apa saja. Saya bilang sama Mila, waktu itu saya bacanya 99 kali. Alhamdulillah waktu proses istri saya sakit, disembuhkan, melahirkan, dilancarkan. Saya cerita sama Mila. Mila amalkan. Ada dalil yang melarang itu? Enggak ada. Karena itulah kita katakan Quran, zikir, itu kan jadi syifa. Jadi penyembuh. Ketika saya punya pengalaman membaca sholawat sekian ribu kali, kemudian Allah bukakan jalan kehidupan, saya kemudian mengatakan ini doa yang mujarab. Nih, mujarab itu dalam bahasa Arab lah. Kan kita suka bilang ini obat mujarab. Mujarab itu dalam bahasa Arab mujarab. Mujarab itu dari kata-kata tajribah. Sudah pernah diuji. Oh, jadi sudah oleh orang secara soleh. klinis begitu ya bahasanya. Kan mungkin ini, gitu kalau ini secara rohani. Secara rohani, betul. Dia sudah pernah dibaca oleh si fulan 1000 kali dan terbukti hidupnya menjadi seperti itu. Dan itu kan tidak membutuhkan dalil agama. Karena saya tidak pernah mengatakan ini ajaran dari Rasulullah. Enggak. Ini ajaran dari guru saya orang soleh menggunakan media yang dibenarkan dalam agama. Itu adalah zikir kepada Allah, ayat Al-Quran. Kemudian saya niatkan. Loh, ayat Quran itu kan hidayah, penyembuh. Lah kalau obat sakit kepala saja bisa menyembuhkan sakit kepala saya, itu kan buatan manusia. Masa iya saya baca surah Al-Fatihah, asal dengan keyakinan, misalnya, saya baca Al-Fatihah nih. Kemudian ada air depan saya nih. Saya ludahin sambil saya ngomong begini. Ya Allah, air liur tadi itu basah, karena melantunkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya Allah air liur yang ada Fatihahnya itu saya minum dan menjadi kesembuhan saya. Itu rasa kan dalam hati. Nah zikir itu seperti itu intinya. Jadi rasanya harus sampai ke hati. Ya itu tadi. makanya penting mendapat zikir dari orang yang terbukti kesolehannya. Nah itu tadi, penting mencari itunya tadi ya. Mencari, Baik. jadi kita tanya sama guru kita, sama orang tua kita gitu loh. Oke, Pak Kiai kita akan lanjutkan ke segmen Baik. berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Hidupkan Hati dengan Zikir Al-Hayyu Al-Qayyum. Pak Kiai, sebagai penutup, kalau kita rajin atau lisan kita tidak pernah kering dari berzikir,
dampaknya ke kita itu Allah akan seperti apa ya? Sayang Ya. banget kayaknya ya. Dampaknya Harapannya, itu Masya kan Allah. sudah dijelaskan dalam banyak hadis qudsi. Kata Allah, kalau hambaku rajin menyebut namaku, maka akan aku sebut nama dia, itu di depan hamba yang jauh lebih suci dari hamba yang mendengar namaku. Kalau saya misalnya hari ini berzikir, maka nama Allah itu akan terdengar di depan Mila yang Iya. bawa acara, di depan kameramen, ini semua mendengar Allah. Tapi kalau kemudian karena saya menyebut nama Allah, maka Allah akan menyebut nama saya. Ini kan beda banget. Kalau sampai Allah menyebut nama saya fil mala'il a'la, di depan malaikat yang kerjaannya bertasbih, bertahmid, membagi rahmat Allah. Kemudian Allah nyebut Faiz, Faiz, Faiz. Wow. Karena saya menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Allah Al-Hayyul Qayyum. Maka kata malaikat, ada apa ya Allah? Kok itu nama orang disebut-sebut? Karena orang itu menyebut nama saya, maka saya sebut namanya. Kalau sudah disebut oleh Allah namanya, itu rasanya urusan dunia akhirat selesai. Mila. Dan itu adalah istimewanya zikir dengan kerendahan hati dan kebersihan jiwa. Karena harus diingat loh, zikir itu sama malaikat dicatat. Saya berzikir kepada Allah. Tapi apa sampai atau tidak kepada Allah itu ada screeningnya. Wow. Ada gitu. orang yang zikir karena dibayar. Oh, iya. Ada orang yang nangis karena untuk kepentingan duniawi. Maka zikirnya tetap dicatat. Tapi begitu disampaikan ila hadratir rahman, malaikat yang jaga aras itu bilang nggak bisa. Ini baunya bau duniawi. Maka balik lagi itu. Tapi kalau saya sudah berzikir karena betul-betul karena Allah, zikir saya sampai ke sana, maka Allah akan sebut. Itu suaranya orang yang biasa saya kenal. Kalau sudah seperti itu Mila, saya menyebut ya Rob, maka di langit akan berteriak itu malaikat, sautun ma'ruf, ini suara yang saya kenal, min abdin ma'ruf, dari hamba yang saya kenal. Kenapa saya kenal? Karena Allah biasa menyebut nama orang ini. Itu urusan kan beres. Hati juga kayaknya jadi tenang ya Pak. Kalau misalnya ada ombak yang besar, kemudian saya mengatakan, ya Rob, kata malaikat, ini hamba yang saya kenal nih, dari nama yang disebut oleh Allah. Ditenangkan ombak itu. Kalaupun ombak itu tetap bergejolak, tapi hati kita punya ketenangan. Ombak, kamu besar, tapi saya punya Allah yang jauh lebih berkuasa daripada ombakmu. Itu adalah manfaat terbesar dari zikir. Setiap kita menyebut nama Allah, maka Allah akan menyebut nama kita di hadapan malaikat yang suci. Dan itu tadi niatnya harus karena lillah supaya screeningnya masuk ya. Itu syarat dan ketentuan umum dalam ibadah. Jadi SKU-nya seperti niatnya. itu. Baik, Masya Allah Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya, luar biasa. Semoga di bulan yang suci ini, lisan kita juga tidak pernah kering ya, dari baca Quran, dari berzikir, dan semoga Allah catat itu sebagai pahala amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Pak Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.